Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanallah bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Para alim, para ulama, sebuah binisbah yang saya muliakan, Yayasan Darut Taqwa, Takmir Masjid Darut Taqwa, seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, dan tentu para pemirsa serta para donatur dan seluruh jamaah kaum muslimin yang bisa mengikuti kajian ini yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur jamaah sekalian, di pagi hari ini, di kesempatan kali ini kita masih dipertemukan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan benar-benar bisa kita gunakan untuk beribadah dan taat, dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga terkabul segala hajat, dimudahkan segala urusan kita, dilapangkan rezeki kita, dilancarkan segala usaha kita, barokah dunia dan akhirat kita. Mohon doanya jamaah sekalian untuk kakaknya Bu Inayah yang sedang menunaikan ibadah haji, menunaikan panggilan ilahi, menunaikan rukun Islam yang kelima, jamaah sekalian, yang bernama Ibu Sa'adah binti Mukhlis, bersama dengan Pak Khalis ini, Ibu Sa'adah binti Mukhlis yang berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan diberikan kesehatan karena sudah umur berapa ya, 80-an kalau nggak salah ya, 80. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting lagi, mudah-mudahan hajinya haji yang mabrur, ya. Haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan yang mendoakan juga mudah-mudahan ketularan yang sudah pernah ke Tanah Suci, mudah-mudahan bisa berkali-kali ke Tanah Suci, ya, dan yang belum terutama mudah-mudahan bisa tindak ke Tanah Suci menunaikan umrah dan haji. Amin ya rabbal alamin. Ala dini as-salihat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surah Hud ayat berapa nih? 7 ya, ayat 7. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi Allah. Ayat ini melanjutkan ayat sebelumnya yang ke-6, bahwa Allah itu yang menguasai seluruh makhluknya, kehidupannya, kematiannya, semua ada di bawah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mustaqarraha wa mustaudaha, rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Allah yang mencukupi rizki kita, ya Allah yang menempatkan kita di mana kita tinggal. Allah akan memberikan tempat tersendiri ketika kita sudah berada di alam kubur nanti. Ya, jasad kita akan dikuburkan di mana? Ya, itu sudah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda. Jangankan untuk urusan rizki, kehidupan, kematian umat manusia, makhluknya, sedangkan Allah yang khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi. Ini Gusti Allah menciptakannya langit dan bumi berapa lama? Fi sittati ayyam, dalam jangka
enam hari. Ya, jemaah sekalian, banyak riwayat, banyak kajian terkait dengan 6 hari ini, jemaah sekalian. Ya, Masya Allah, luar biasa. Di sini ada satu kajian tentang bagaimana Allah ciptakan langit dan bumi. Ya, dalam penciptaan 6 hari. Ya, Masya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa, dan banyak sekali Bapak Ibu ayat-ayat terkait dengan pembicaraan penciptaan langit dan bumi. Ya, ini ada tinjauan secara sains teknologi. Ya, kalau mengenai ayatnya jelas, sering kalau jenengan mendengarkan nih, tentang penciptaan langit dan bumi dalam masa 6 hari atau 6 masa. 6 masa ini jamaah sekalian, ya, secara rinci diterangkan oleh seorang ilmuwan bernama Marconi, ya, orang dari Barat ini ya, sehingga beliau kemudian masuk Islam. Beliau ini di tahun 2003 mengadakan satu penelitian terhadap ayat ini, jamaah sekalian. Ya, dimaksud 6 hari 6 masa itu apa? Yang pertama yaitu masa sejak dentuman besar, ya, atau disebut dengan Big Bang di waktu itu ya, wallahu alam, sehingga memunculkan gaya gravitasi, ya, gaya gravitasi, ya, dari gaya tunggal, ya, menjadi ruang dan waktu terpisah, Masya Allah, ya. Dan yang kedua, masa berikutnya adalah terbentuknya inflasi jagat raya. Yang ketiga yaitu masa ketika Allah membentuk inti atom di jagat raya ini, luar biasa. Dan masa yang keempat, dari atom jagat raya ini, dari inti-intinya itu kemudian muncul elektron-elektron, ya, sehingga terbentuk, ya, menjadi sebuah apa itu ikatan-ikatan inti atom, ya, yang stabil. Subhanallah. Yang kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil itu kemudian memisahnya menjadi sebuah materi dan radiasi, atau radiasi sinar-sinarnya itu di jagat raya ini, dan terus mengembang dan mulai nampak transparan. Nah, yang terakhir, hari yang ke-6, masa yang ke-6, yaitu jagat raya terus berkembang, atom-atomnya mulai membentuk, ya, molekul-molekulnya, mikro, makro molekulnya, kemudian membentuk protogalaksi, galaksi-galaksi, bintang-bintang, ya kan, tata surya, ya, Masya Allah, ya, dan planet-planet, Masya Allah, luar biasa, Pak, ya. Ini apa itu sab'ati ayam, fi sittati ayam, ya, 6 hari, fi sittati ayam. Sedangkan di ayat yang lain disebutkan 1 hari itu sama dengan apa, Pak? Ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehingga para tafsir menyebutkan dari hari pertama ke hari berikutnya, atau masa pertama ke masa berikutnya, itu berarti 1000 tahun lamanya. 1 hari sama dengan 1000 tahun. Bahkan ada ayat yang menyebutkan, ya, di sini jemaah sekalian, itu sama dengan 50.000 tahun. Jadi terbentuknya langit dan bumi dengan segala macam sarana prasarana yang ditentukan Allah ini, satu masa ke masa itu 50.000 tahun. Jadi kalau 6 hari sama dengan berapa itu? 300.000 tahun, ya, nggak pernah kita bayangkan. Dan betapa maha dahsyat, maha besarnya kita ini, hanya setitik noda di antara alam semesta. Jadi kita kalau menyaksikan, ya Pak, ya, planet-planet tata surya begitu luasnya, begitu banyaknya, begitu besarnya. Nah, kemudian sekecil itu apa itu, Pak? Planet bumi itu, Pak, ya, kalau digambar tata surya itu. Masya Allah, kita berada di mana, bayangkan. Nah, itu kita masih sombong, itu ya sungguh terlalu, kata Roma Irama, ya, nggak bahaya tak, gitu ya. Ini jamaah sekalian. Dan dari ayat ini jamaah sekalian, para ulama ahli tafsir, ya, menyimpulkan terjadi 2 fase dari 6 hari itu, ya, terjadi 2 fase. Fase yang pertama, penciptaan langit, di mana penciptaan langit ini berasal dari gumpalan-gumpalan kabut dengan segala isinya dalam 2 masa. Di dalam 2 masa, ya, itu membentuk
dari kabut-kabut gumpalan-gumpalan itu ya menjadi sebuah sinergitas yang kita saksikan begitu indahnya di langit-langit yang menurut kita kelihatan biru gitu ya, atau ada awan-awan gitu. Panjenengan kalau naik pesawat itu nanti ya, doakan panjenengan nanti suatu saat bisa naik pesawat, syukur-syukur langsung ke tanah suci ya, ke Jeddah, ke Madinah, ke Riyadh dan sebagainya. Saya kemarin waktu haji itu mampir-mampir Pak ke India, ke Sri Lanka, ke Kuala Lumpur, ke Singapura ya. Walaupun biasanya di Surabaya hanya singgah di dapur. Luar biasa Pak ya. Ini di pesawat itu kan sering ya panjenengan menyaksikan kanan kiri jendela itu ada awan yang lewat lalu lalang gitu ya. Ini seperti itu indahnya. Dan ini ternyata diciptakan, dibentuk dari gumpalan-gumpalan kabut dengan segala isinya. Kemudian Al-Quran juga menyebutkan ya secara rinci tentang adanya unsur-unsur ya yang ada di langit itu dalam 2 masa. Kemudian dibagi lagi dalam penciptaan bumi ya, terdiri dari gumpalan-gumpalan seperti asap. Kalau langit itu kabut, kalau bumi asap dengan 2 masa. Dan penciptaan tanah, bukit-bukit, gunung-gunung serta tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam 2 masa pula. Jadi bumi 4 masa ya, langit 2 masa menjadi 6 masa. Itu dari klasifikasi dari bentuknya. Ya, ini jamaah sekalian rahimakumullah, dan ini menggambarkan betapa kedahsyatan Allah Subhanahu wa taala yang tidak main-main menciptakan kita ya, agar kita senantiasa alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian jenengan benar-benar bertakwa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala konsekuensinya. Nah, trimo dikengken nyuwun nang Gusti Allah, ngabdi nang Gusti Allah, menyembah nang Gusti Allah. Allah sudah menciptakan dengan segala fasilitas yang diberikan kepada kita. Semuanya diberikan untuk kemuliaan manusia, kemakmuran manusia, saking rahman rahimnya kepada manusia. Ngaten Pak. Fi sittati ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma. Sedangkan arasnya di atas air. Wallahu alam, banyak sekali Bapak Ibu ayat hadis yang menjelaskan tentang eksistensi dan makna secara etimologi dari bahasa Arash. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Jadi disamakan Arash itu dengan keluasan kursinya Allah. Secara etimologi Arash itu singgasana yang paling tinggi. Ya, tidak ada yang melebihi ketinggian Arash itu. Ya, apalagi kalau panjenengan pernah menyaksikan ketoprak ya, atau seni ludruk misalnya, raja-raja itu biasanya kan ada yang tempatnya di atas gitu ya Pak ya, itu singgasana kerajaan, bawahnya rakyat-rakyat dan sebagainya, seperti itu. Nah ini Allah Subhanahu wa taala singgasananya di atas segala singgasana yang ada. Malikal mulki tu'til mulka man tasya dan seterusnya. Itu jamaah sekalian. Nah, dari kehebatan Allah yang menciptakan langit dan bumi selama 6 masa atau 6 hari, arasnya di atas air ini juga mencukupi segala macam rizki, juga tempat tinggal dan tempat kembalinya seorang manusia nanti. Ternyata semuanya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kata surah Al-Mulk ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sedaya ciptaan Gusti Allah niki diciptakan Allah, dihidupkan, dimatikan. Bahkan di situ diawali dengan khalaqal mauta. Allah ciptakan kematian dari ketiadaan, kemudian diadakan, setelah diadakan dihidupkan, dimatikan. Ternyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kula jenengan. Nggih, wis kok tak kei fasilitas yang luar biasa. Tak uji kok tak kei amanah. Ngoten. Di antara panjenengan yang paling baik amal, aktivitas dan kegiatan serta ibadahnya. Niku ngoten ya. Ibarat panjenengan dikasih fasilitas menjadi presiden umpama ya. Presiden siapa? Pak Edi ya. Presiden 2225 Pak Edi ya. Wah, sedengah ono. Ono Pak Edi. Waduh. Ini Pak Edi saya brewoknya ini saya terkesan sekali. Ya, misalnya jadi presiden gitu kan. Itu satu kemuliaan dari Allah itu. Tapi harus ingat bahwa presiden itu adalah
Amanah. Konsekuensinya kan tak kaya amanah sebagai bentuk Rahman Rahimku. Ayyukum ahsanu amala. Ya apa cara mentransformasikan? Bagaimana panjenengan bisa mentasarrufkan, mengamalkan sebagai seorang presiden? Seperti itu. Ngone api, Allah sangat mengangkat derajat panjenengan. Kan begitu. Makanya perlunya kula jenengan punya ilmu. Jadi apapun kula jenengan kok ngaji berilmu, apa janji Allah? Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kula jenengan jadi apa saja kok berilmu diangkat derajatnya. Presiden yang mulia, menteri yang mulia, gubernur yang mulia dan seterusnya. Nah kalau tidak ya akhirnya ya summaradadna asfala safilin, dihina orang, dibully orang, dicemooh orang. Ya karena ketidak amanahnya itu. Adapun kalau sudah amanah masih dihina orang ya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum dan seterusnya. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah Muhammad kak sampean yo ojo kaget wala in qulta innakum mab'usuna min ba'dil mauti. Kok umpama sampean sampai nang nggone kafir Quraisy Mekah, penduduk Mekah, baik muslim maupun non muslim, sampai nonek kalian itu nanti setelah hidup ini akan mati dan dibangkitkan kembali. Mab'usuna min ba'dil mauti. Ternyata la yaqulanna alladziina kafaru. Tego-tegonya orang kafir tuh bilang begini, in hadza illa sihrun mubin. Ojo percaya ambek Muhammad, iku ngono sihir. Muhammad tukang santet, kono ojo hati-hati kon kok dipelet. Emang suka melet-melet apa? Itu orang kafir. Ya dasar orang kafir. Dinasehati malah membuli, malah menghina. Bahkan menghina seorang nabi. Ini juga gambaran kangge kula jenengan, kok panjenengan berdakwah mengajarkan kebaikan. Terus kono sing mencemooh, alah matase ime gaya men sing ngajak ngaji. Oh biasanya mendelok TV, nah ya kan. Ya, percayalah bahwa ajarkan panjenengan adalah kebaikan-kebaikan. Itu jamaah sekalian. Dan kebaikan-kebaikan tentu ada beberapa rintangan dan tantangan. Jangan mudah putus asa. Oh seorang nabi saja dikatakan seperti ini kok. Gitu. Oh menteri mau ngomong, kon kok besok nek mati dibangkit meneh dari hari kiamat. Bisa dikatakan in hadza illa sihrun mubin. Ini adalah sihir yang nyata ini Muhammad. Gak mungkin hari kiamat ada itu. Itu hanya dongeng-dongeng. Nah kan muncul kata-kata itu. Na'udzubillah min dzalik. In hadza illa sihrun mubin. Masya Allah. Berapa menit sudah? Iswais? Aja lama-lama ya. Ini ayatnya panjang-panjang ini ya. Baik, satu lagi. Wala in akhorna, sebaliknya Bapak Ibu. Wala in akhorna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudatin. Nah ini. Seandainya suatu saat nanti azab itu diakhirkan, ditunda. Anhumul adzab ila ummatin. Jadi umatin di sini artinya ila ahyanin. Dari masa-masa tertentu. Engkau kok umpama sampai Muhammad kepada umatmu bahwa azab kalian dengan kemaksiatan kalian, kemungkaran kalian itu ditunda sama Allah. Seandainya Allah mau seperti kaumnya Nabi Lut, ya kan? Seperti kaumnya Nabi Syu'aib, kaumnya Nabi Nuh dan sebagainya. Andaikan Allah mau. Tapi sayangnya Allah kepada umat Muhammad, akharna anhumul adzaba ila ummatin ma'dudah ila hinin ma'dud, dari waktu yang ditentukan. Ditentukan itu bisa jadi di dunia, yang pasti adalah di akhirat. Ada orang yang ketika kemungkaran dilakukan di dunia akan mendapatkan azabnya di dunia, terutama durhaka kepada orang tua. Hati-hati yang durhaka kepada orang tua, muncul siksaan mulai dari di dunia, terasa maupun tidak. Ya, cepat atau lambat, ya, kita sadari ataupun tidak. Hati-hati dengan doa buruknya orang tua. Selagi tidak berdoa buruk sudah mendapatkan efek negatifnya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Ini di dunia, apalagi nanti di akhirat. Bisa jadi ditunda sama Allah. Ya. Tapi ingat bahwa azab itu pasti akan terjadi. Lalu mereka mengatakan begini, la yaqulun nama yahbisun. Muhammad,
Lah nek ngono mbok ya ditahan po, gak usah ono azab, gak ono apa-apa blas. Ndak ada disiksa barang. Kan begitu. Ngapain diciptakan kalau kita mau disiksa, mau diazab? Kayak gitu Pak ngomongnya. Padahal dari awal sudah disebutkan, kalian tak ciptakan itu untuk memberikan kemuliaan. Makanya ibadah, iman nang Gusti Allah akan dimuliakan Allah. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Kan begitu, Pak. Ini orang yang beriman yang tahu seperti ini. Nah, yang bisa dijelaskan lagi, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim min innahu la ya'usun kafur. Ya, jadi ala, ya, ketahuilah, eling-eling, ingatlah bahwa yauma ya'tihim laisa masrufan anhum. Nek wis azab iku wis teko nanti di hari kiamat, siapapun tidak ada yang bisa mencegahnya. Siapapun tidak ada yang bisa menghindarkannya. Ya, Pak ya? Jangankan di akhirat, di dunia itu loh Pak. Kalau sudah tanah longsor, siapa yang bisa mencegahnya? Kalau sudah banjir bandang, siapa yang bisa menghalanginya? Kalau sudah gempa bumi, siapa yang bisa melarangnya? Ya, kehendak Allah Subhanahu, itu baru incip-incip di dunia itu Pak. Ya, baru persekot di dunia. Nanti di akhirat kata Allah, ya, laisa masrufan anhum wa haqa bihim, ya, dan turunlah mengepung kepada mereka minhu darinya, ya, dari Masya Allah, innahu la ya'usun kafur, sesungguhnya apa itu maka nubihi yastahzi'un, ya, jadi wahaqa bihim maka nubihi yastahzi'un, jadi azab itu akan melingkupi mereka. Disebabkan apa? Ya disebabkan karena pencemoohannya mereka itu, maka nubihi yastahzi'un, karena mereka meremehkan azab Allah, meremehkan perintah Allah. Astaga. Yang penting aku senang-senang di dunia. Ya, bahkan ada yang bahagia di atas derita orang lain, menghalalkan segala macam cara. Semua urusan buri, akhirat itu urusan buri. Oh ya pada-pada durung tahu kerasa. Kiai-kiai sosok gaya bicara surga neraka. Emang pernah mati apa? Ya. Naudzubillah min. Ini dijelaskan Allah kepada kita agar kita bersiap diri, sebelum itu terjadi. Mulai di dunia ini kita membekali dengan iman takwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan hati, ya, bahwa nanti di akhirat semuanya akan terjadi. Yang disampaikan Allah ini tidak akan pernah ada yang diingkari. Karena Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan pernah ingkar janji. Kalau saya kadang-kadang ingkar janji Pak, waktunya ngaji harusnya maksimal 20 menit, bisa-bisa lebih, itu namanya ingkar janji Pak. Ya, sampe jenengan gringgingen sikile wetenge luwe apa ono wis ketok jajane. Wis sakmene wae. Nggih, abadine kang kathah mudah-mudahan barokah untuk diri kita, barokah keluarga kita, barokah untuk umur kita, barokah sekeluarga keturunan kita, dan barokah dunia akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Wal minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.